Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya. Telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Kajati, kebetulan beliau sahabat saya, beserta segenap Kajari, Bapak Bupati, beserta jajaran Forkompinda, ada Bapak Kapolres, anggota DPRD, dan seluruh pejabat yang saya hormati, segenap panitia moderasi beragama malam hari ini yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Pasuruan, rahimakumullah. Beli gorengan bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Pasuruan yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Oh, yo I love you too. Mesti cangkeme rondo kayak kita. Atas izin Allah yang Maha Kuasa, malam hari ini kita semua bisa hadir di satu tempat yang sangat indah, di tempat yang baik, di acara yang baik. Kebetulan rembulannya juga sedang baik. Saya yakin semua hadir insya Allah orang-orang yang baik. Dan selesai pengajian insya Allah menghasilkan sesuatu yang baik. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, manusia mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Manusia bisa bukan karena dia bisa, tapi karena dibisakan oleh Allah yang Maha Bisa. Itulah apa yang pernah disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam. Sang sahibul Hikam mengatakan, ma tawaqafa matlabun anta talibuhu birabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah persoalan ketika kita percaya dengan kemampuan kita masing-masing. Manusia bisa karena dibuat bisa oleh Allah. Kita kasih contoh konkret. Kalau memang manusia itu bisa, maka seharusnya guru itu anaknya paling, mohon maaf, kalau memang guru itu bisa, maka seharusnya anaknya guru itu harus menjadi anak yang paling pintar. Kenapa? Karena guru tugasnya memintarkan anak orang lain. Tapi faktanya tidak sedikit guru yang anaknya juga tidak pintar alias bodoh. Ini menunjukkan apa? Guru itu bisa karena dibisakan oleh Allah yang Maha Bisa. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya dokter badannya yang paling sehat. Kenapa? Karena dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi faktanya nggak sedikit dokter yang sakit. Makanya saya bilang, Gus, apakah dokter itu orang pintar? Saya jawab tidak. Dokter itu kurang pintar. Buktinya apa? Setiap orang datang pasti ditanya. Dokter itu yang pintar cuma satu. Siapa? Dokter hewan. Nggak pernah ditanya, langsung disuntik. Kawan saya dokter marah sama saya, Gus, yang lucu itu ya orang Islam. Kenapa dokter? Wong Islam ki lucu. Ngopo sing ngentut bokonge wudu sing diraupi raine? Apa jawaban saya, Pak Bupati? Saya jawab, iya. Kenapa orang Islam itu kalau kentut bokongnya wudu yang dicuci mukanya? Sama dengan Pak Dokter. Kenapa yang sakit matanya kok yang disuntik bokongnya? Mbok matane kuwi disuntik.
Ini artinya apa? Dokter juga tidak bisa apa-apa kecuali dibuat bisa oleh Allah yang Maha Bisa. Kalau memang manusia itu mampu dan bisa, seharusnya polisi itu rumahnya yang paling aman. Tapi kenapa? Karena pekerjaan polisi mengamankan rumahnya orang, mengamankan rakyat, mengamankan warga. Tapi faktanya banyak polisi yang kemalingan. Bahkan ada polisi yang ditembak di rumahnya polisi. Tapi masyarakat Pasuruan harus fair. Jangan karena kesalahan hanya seseorang polisi, Anda gebiah uyah, mengeneralisir seolah-olah semua polisi seperti itu. Saya tidak terima. Ini hanya kesalahan seorang oknum. Anda tidak fair masyarakat. Saya kemarin punya polisi, anaknya berangkat sekolah. Begitu masuk sekolah kawan-kawannya teriak, Sambo, Sambo, Sambo. Kesalahan Sambo itu hanya seorang personil, oknum kepolisian, bukan lembaga kepolisian secara umum. Maka kalau kemudian Anda menyamakan semua polisi seperti Sambo, Anda salah. Bagaimanapun polisi itu penting. Coba, kalau di Kabupaten Pasuruan, sebulan saja nggak ada polisi, pasti banyak perawan meteng. Tapi kemarin saya juga bilang sama Pak As SDM Mabes Polri, kritikannya bagaimana Gus? Saya bilang, saya bela bahwa ini bukan kesalahan polisi secara umum, tapi hanya oknum. Tapi yang perlu polisi ingat hari ini satu, kemarin-kemarin polisi mengawasi masyarakat. Ingat Pak Polisi, hari ini masyarakat mengawasi polisi, betul? Makanya saya minta polisi untuk jujur. Ingat, sekarang kepercayaan publik kepada polisi sedang menurun. Maka saya minta polisi jujur. Hari ini polisi jujur saja, masyarakat belum tentu percaya, apalagi kalau polisi bohong. Maka saya minta jujur. Ingat, jujur itu ada dua, jujur ayam dan jujur kacang hijau. Saya itu sebenarnya nggak enak sama teman-teman lantas yang sering kena hoak. Kayak beberapa waktu yang lalu, polisi terutama teman-teman lantas kena hoak. Apa hoaknya? Naik motor pakai sandal jepit ditilang polisi. Itu hoak. Mana Kapolresnya? Pak Kapolres, bener itu hoak Pak Kapolres ya? Nggak ada orang pakai sandal jepit ditilang sama polisi. Hanya himbauan dari kepolisian, kalau naik motor jangan pakai sandal jepit. Kenapa? Karena kalau terjadi insiden dan kecelakaan bisa berakibat lebih fatal. Lagian Pak Polisi takut kalau ada mak-mak naik motor pakai sandal jepit. Kenapa? Karena kalau ditilang polisi berpotensi sandal jepitnya iso ngenapui cangkeme polisi. Tahu sendiri Pak Kapolres emak-emak, ratingnya kanan beloknya kiri. Kuyong Pasuruan nih kelakuan nih gitu. Jadi manusia itu nggak mampu kecuali dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Kalau memang manusia itu mampu, mohon maaf, seharusnya tukang itu rumahnya yang paling bagus. Kenapa? Karena tukang pekerjaannya membuat rumah orang lain. Tapi faktanya banyak tukang yang tidak punya rumah. Artinya apa? Itulah yang kemudian termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di situ ada kalimat yang menyatakan bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, Kiai apal Undang-Undang Dasar. Ada anggota DPRD lupa Pancasila. Untungnya Bupati Pasuruan apal Gur Isad. Saya begini ya Bu Kajati ya, saya itu kalau pengajian di mana-mana, saya sering narik anak kecil atau mbah-mbah. Saya suruh maju ke depan, yang hafal Pancasila sini tak kasih uang 500.000, yang hafal Undang-Undang Dasar sini tak kasih uang. Karena saya merasa nasionalisme hari ini semakin menurun, tapi upaya untuk mengedu masyarakat semakin kecil. Coba kita lihat Bapak Ibu, dulu ketika saya sekolah, ada pelajaran namanya PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Coba Ibu guru jawab, apakah mata pelajaran itu masih ada? Tidak. Nggak ada. Dulu ada
ada kewajiban menghafalkan nama-nama pahlawan. Sekarang nggak ada. Dulu orang masih kenal dengan Cut Mutia, Cut Nyadin. Sekarang nggak kenal. Kenalnya siapa? Cut Keke, Cut Tari, Cut Mini. Dulu kita diwajibkan untuk menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Syukur, Garuda Pancasila, dari Sabang sampai Merauke. Sekarang sudah tidak hafal. Hafalnya apa? Satru 2. Mendung tanpa udan. Ojo dibanding-bandingke. Betul? Gak ada. Ini kewajiban Bapak Ibu guru. Kesalahan pendidikan kita itu satu hari ini. Mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa didik hanya berorientasi kepada ujian akhir nasional. Tidak mendidik anak untuk berwawasan kebangsaan. Kalau dulu Buka Jati coba lihat, dari SMP naik SMA, kita diajari penataran P4. Sekarang mana ada Pak? Gak ada. SMA masuk perguruan tinggi, penataran P4. Dulu diajarkan macam-macam, sekarang tidak. Lucunya apa? Guru-guru TK tidak mengajarkan wawasan kebangsaan. Anak masuk TK malah diajari cerita kancil nyolong timun. Saya mau tanya sama Anda, pentingnya kancil nyolong timun diceritakan kepada anak-anak itu apa? Kancil maling diceritakan kepada anak. Maka begitu besar dari pejabat, mohon maaf, gaweane maling koyo kancil. Makanya banyak pejabat yang korupsi, kenapa? Gara-gara TK-nya diajari kancil nyolong timun. Makanya mumpung ini banyak pejabat, saya sering bilang, hewan yang mangan tanaman di sawah namanya bajing. Tapi kalau ada pejabat makan uangnya rakyat namanya kowe ngomong bajingan ya nyawang aku. Saya bersyukur Kejaksaan Agung hari ini mendapatkan ranking yang begitu tinggi di dalam memberantas korupsi, memberantas kriminalitas dan lain sebagainya. Saya minta tepuk tangan untuk kejaksaan. Kebetulan seperti Buka Jati tahu, saya dekat dengan Pak Jaksa Agung. Kasus-kasus besar hari ini banyak ditangani oleh Kejaksaan Agung. Dari Asabri, Jiwasraya, kemudian terbaru apa Bu? Korupsi di BUMN, semuanya disikat. Bahkan mafia minyak goreng, sikat semua. Makanya coba hati-hati. BBM naik, kita masyarakat masih bisa terima. Tapi kalau sampai uangnya itu dikorupsi oleh pejabat, hati-hati. Tak kekrek cangkemmu. Hati-hati. Anda santai saja jadi rakyat. Kalau BBM naik itu lumrah, namanya saja BBM, bola bali munda. Jangan pernah berdoa, ya Allah mudah-mudahan BBM turun, doamu salah. Bagaimana doanya? Ya Allah berapapun harga BBM, kuatkanlah aku untuk bisa membelinya. Betul? Lawakmu lucu, iso tuku mobil, ra kuat tuku pertalit, goblok. Podo karo iso tuku iPhone tapi miskin kuota. Ya Allah gitu. Saya kemarin Buka Jati ketemu teman saya dari India. Dia bilang, "Gus, India itu keren, punya keajaiban dunia. Namanya apa? Taj Mahal." Saya bilang, "Kamu orang India jangan GR. Punya mahal satu saja sombong. Kami di Indonesia apa-apa mahal nggak sombong. Semuanya mahal nggak sombong. Kamu punya Taj Mahal aja sombong. Saya semuanya mahal, pertalit mahal, solar mahal, cabai mahal, minyak goreng mahal. Ya biasa-biasa saja." Nah, maka kemudian apa? Kalau di pembukaan tadi disampaikan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, demikian juga bangsa Indonesia hari ini mampu bertahan dengan tegak, mampu bertahan dengan eksis semata-mata selain kepemimpinan yang bagus,
Selain ada banyak orang yang kompeten di negeri ini, tentunya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, kenapa saya harus bangga dengan bangsa ini? Coba Anda lihat, 10 tahun yang lalu Malaysia itu lebih kaya dibandingkan Indonesia. Anda tahu hari ini Malaysia bangkrut? Hari ini Malaysia bangkrut. Dulu oleh ekstrim kanan, presiden yang dianggap paling berhasil, Presiden Turki. Anda sekarang tahu Turki bangkrut, mata uang lira jauh di bawah rupiah. Kalau kemudian kita berbicara mata uang, 3 besar mata uang yang paling hari ini eksis di Asia, 1 dolar Hong Kong, 2 dolar Singapura, 3 rupiah. Dalam sejarah nggak pernah rupiah sekuat hari ini. Maka mohon maaf, di saat banyak negara hancur, kolab, bangkrut, bangsa Indonesia hari ini mohon maaf masih berdiri dengan tegak. Pemerintah bertanggung jawab. Penanganan COVID-19 di Indonesia termasuk yang terbaik di dunia. Bagaimana kemudian pemerintah tidak bertanggung jawab? Ada COVID, muncul BLT, bantuan langsung telas. Tapi lucunya orang Pasuruan, warganya Gus Irsad, BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. Betul? Besoknya muncul lagi BLT untuk UMKM, semuanya ngaku pengusaha kecil. Makanya saya minta sama Presiden, mau bikin BLT lagi. Untuk siapa Gus? Untuk orang gila. Pertanyaan saya, apakah orang Pasuruan ngaku-ngaku gila? Penanganan COVID berjalan dengan baik. Maka yang pengen saya sampaikan apa? Atas kompetensi para pemimpin dan tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala, bangsa Indonesia hari ini masih berdiri dengan tegak. Maka kemudian apa yang pengen saya sampaikan? Saya pengen kemudian ketika ada usaha-usaha orang luar pengen menghancurkan bangsa Indonesia, kita paham dengan petanya, sehingga apa? Kita menjadi bangsa yang tidak mudah untuk diprovokasi. Kalau kita lihat sejarah Bukajati, mohon maaf, 350 tahun bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda dan sekutunya. Ternyata apa? Ada dampak negatif yang sangat signifikan. Apa itu dampak negatifnya? Melahirkan generasi bangsa yang insecure, yang underestimate, minder, tidak percaya diri. Saya kasih contoh. Saya pengen malam hari ini Anda, adik-adik saya yang ikut kemah, coba di sana subhanallah. Ingat dek, cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Saya doakan mbak-mbaknya dapat istri kiai, amin. Rambutnya gondrong, kocomotoran, belangkonan, tongkatan. Enggak mungkin, sorry, saya tidak akan menikah lagi karena saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Betul? Karena saya punya prinsip, di balik kesuksesan seorang laki-laki pasti ada banyak doa dari seorang istri. Betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Betul apa salah, Bu? Salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Yang benar itu Pak Bupati, di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong koming. Kok ini kalau ngomong kesetiaan ibu-ibu sensitif ya. Coba sebelum saya lanjutkan kajian kebangsaannya, saya kasih guyon. Dalam Al-Quran itu ibu, ada 4 macam tipe keluarga. Anda orang Pasuruan pilih yang mana? Yang pertama, tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya, suaminya soleh, istrinya nakal. 2, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal,
istrinya solehah, Siti Asyah. 3, tipe keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. 4, tipe keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Pertanyaan saya untuk ibu-ibu Pasuruan, Anda pilih tipe keluarga yang mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Ibu-ibu yang depan langsung teriak, ras itu Ibrahim, Fir'aun yo ora apa-apa. Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi santai. Kalau yang perempuan jadi pejabat tuh pasti, yang laki-laki mati kutu. Perempuan tuh jangankan punya jabatan, nggak punya jabatan saja sudah menakutkan. Betul? Halah, mbok sak galak-galake Pak Kapolres. Ning kantor iso ngamuk kaya macan, ning omah ketemu bojone kaya kucing, kik. Mbok tenan. Ning omah digetak bojone goblok dadak tak kandhani. Wong wedok dilawan. Lho tenan le, nah, kamu tak kasih tahu. Perempuan tuh karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Biasanya jilbabnya putih biasanya. Buka jati juga. Yang jilbabnya hijau insya Allah lebih parah. Nah, 350 tahun kita dijajah. Ini melahirkan generasi yang kurang percaya diri. Apa bentuk konkretnya? Coba kita mulai dari sini. Ini analisis bukan rasis. Apa bentuk ketidakpercayaan diri itu Bapak Ibu? Gus Irsad, buka jati mohon maaf. Ini bentuk kita insecure. Orang Indonesia itu kalau ketemu bule, mindsetnya, otaknya mengatakan apa? Minder. Ini orang pinter. Jadi kalau kita ketemu orang bule nggak percaya diri, seolah-olah semua orang bule itu pinter. Padahal nggak semua bule itu pinter. Ketemu sama seorang perempuan sama pacarnya dari Australia yang sedang sumur, susu dijemur. Tahu sendiri di Bali. Lihat saya, kebetulan dia follower saya di Instagram. Sorry, follower saya 2 juta lebih. Gus Irsad insya Allah jauh lebih sedikit. Saya ketemu bule ini, saya hanya ingin mengatakan kepada Anda bahwa bule itu tidak semuanya pintar. Begitu dia lihat saya, hey Gus Miftah, I will to ask you. Saya ingin bertanya kepada Anda. Saya tanya tentang apa? Pertanyaan bule ini adalah, Gus, kenapa agama itu didesain banyak aturannya? Jawaban saya apa? Iya, agama itu didesain banyak aturannya. Kenapa? Karena manusia banyak maunya. Islam banyak aturannya karena manusia banyak maunya. Kemudian dia bilang, coba Mrs. You mengatakan agama itu banyak aturannya. Buktinya apa? Bentuk konkretnya apa? Dia bilang, Islam itu agama yang terlalu banyak aturan. Contoh, kenapa perempuan harus menutup tubuhnya dengan menggunakan jilbab, menutup auratnya. Beda dengan kami orang-orang bule, orang-orang Australia. Mau pakai pakaian seperti apapun gak ada masalah. Banyak sesuatu yang enak dalam Islam diharamkan. Babi diharamkan, minum khamr diharamkan, mendekati perempuan diharamkan kecuali tanpa pernikahan. Ternyata yang bersangkutan ini pelaku kumpul kebo. Saya harapkan di Pasuruan tidak ada perilaku kumpul kebo. Kenapa? Karena kalau sampai punya anak namanya gudel. Gus Irsad, perempuan itu sekarang jenisnya ada 3. Nggak punya anak, nggak punya suami, namanya nona. Punya anak, punya suami, namanya nyonya. Yang paling repot nomor 3. Punya anak tapi nggak punya suami. Nggak punya anak, nggak punya suami namanya nona. Punya anak, punya suami namanya nyonya.
punya anak nggak punya suami, namanya nyah nyoh. Bule ini mempersoalkan kenapa perempuan sampai segitunya, terlalu banyak peraturan untuk perempuan. Saya pengen menunjukkan kepada Anda bahwa argumentasi kita orang Indonesia nggak kalah pinter dibandingkan orang bule. Apa jawaban saya waktu itu? Mbak, justru dengan cara inilah kami memuliakan perempuan. Kenapa mereka harus nutup aurat pakai jilbab? Ya, karena kami memuliakan mereka. Tidak semua orang bisa melihatnya kecuali yang sah. Kenapa tidak boleh semua orang menyentuhnya? Kamu tahu Queen Elizabeth yang kemarin baru meninggal? Tidak semua orang bisa mendekat ke Queen Elizabeth. Kenapa? Karena dianggap terhormat. Dan sorry to say, saya sampaikan, di mata kami umat Islam, perempuan kedudukannya lebih terhormat dibandingkan Queen Elizabeth. Maka tidak semua orang bisa menyentuhnya. Hanya orang-orang yang menghalalkan dengan akad yang boleh menyentuhnya. Kenapa? Karena kami meyakini perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Maka mbak-mbak, kalau ada para codot mendekati kamu, katakan sama codot dan pacarmu, Mas, kalau kamu mencintaiku, lakukan satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Ngono wong lanang gaweane ngapusi, gayane lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki. Alah mas, kau cedak ketok motoe matamu reso marani kok. Maka perempuan tolong untuk dijaga. Ini kehormatan bagi kalian. Maka nyuwun sewu, yang repot itu saya buka jadi. Saya itu Jakarta punya pengajian khusus teman-teman artis. Kebetulan jamaahnya banyak yang janda. Ya Allah, Wika Salim, Aura Kasih, Selin Evangelista, Nikita Mirzani, yang kemarin baru gabung, idolanya Pak Bupati Pasuruan, Lucinta Luna. Ya Allah, lanang bro, ketoke wayu mbasan ngerangkul aku, busine metu. Ya Allah, repot saya. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nongko digawe lemari, Gus Miftah gagalan sregep ngaji, okeh rondo sing njaluk di. Tapi alhamdulillah saya tidak tergoda. Karena saya meyakini lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Nah, itu saya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena live kamera. Aku nangan bojoku mudar wae. Padha wae mbahmu, padha wae. Ya Allah. Kok pandangan saya fokus kepada masa di depan ini. Wong alemune kaya ngene iki lho, ya Allah. Tapi santai aja, Le. Ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda tidak gemuk, hanya salah planet, ya. Saawak kok weteng kabeh to, Lele. Saya bukan masalah apa, saya itu sering guyon sama Gus Isat. Saya itu agak terganggu karena saya dulu pernah gemuk seperti Anda. Dulu saya itu gemuk 108 kilo. Saya kemudian berusaha untuk menjadi kurus. Kenapa? Karena ada penelitian di Rumah Sakit Jogja. Penelitian membuktikan bahwa laki-laki yang perutnya besar biasanya manuke cilik. Lah hati-hati. Hati-hati ya. Ketoke wetenge gede dibuka sarunge isine mung kaya pentil lah ya. Sallu ala Nabi Muhammad.
Nah, yang pertama, ketemu orang bule, kita tidak percaya diri, seolah-olah bule itu pintar, kita bodoh. Satu, saya ingin membangun karakter orang Pasuruan ini menjadi pribadi yang percaya diri untuk membangun Indonesia yang lebih kuat. Yang kedua, mohon maaf, ini bukan rasis tapi analisis. Kalau orang Indonesia ketemu, mohon maaf, sedulur kita Cina, kita nggak pede Pak. Seolah-olah apa? Kalau Cina itu pasti kaya. Padahal mohon maaf, barangkali Bumia pernah tugas di Kalimantan, di Singkawang, Cina jualan gorengan. Tapi otak kita ini nggak percaya diri kalau ketemu mereka. Tidak hanya kita, petugas bank, wong Jawa nggawa sertifikat, kalau wong Cina datang ke bank, teller pasti lebih memperhitungkan yang Cina dibandingkan orang Jawa. Betul? Ini bukan rasis tapi fakta. Makanya saya bilang Banser itu lebih hebat daripada TNI Polri. Kenapa? Hampir semua anggota TNI Polri karena gajinya kecil, SK-nya dimasukkan ke bank. Banser SK-nya nggak ada yang dimasukkan ke bank. Kenapa? Karena memang SK-nya nggak laku. Tapi saya besok Gus Irsad, Pak Kiai, kalau masuk surga insya Allah dikawal oleh Banser, amin. Kenapa? Karena Banser itu tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum Kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Surganya siap, Kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Oh tenan. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita nggak percaya diri. Yang ketiga yang paling parah, mohon maaf, sorry to say, kalau ketika kita ketemu orang Arab pakai jubah, jenggote mancung, jenggote dawa, ndase diubel-ubel, otak kita mengatakan apa Gus Irsad? Ini orang suci. Padahal mohon maaf, tidak semua orang pakai jubah itu suci. Saya bawa jamaah dari Jogja, orang yang nggak pernah ngaji. Saya bawa jamaah dari Jogja, orang yang nggak pernah ngaji, orang awam. Begitu minta saya umroh, dia berangkat umroh sama saya, landing di Jeddah. Begitu melihat banyak orang pakai jubah, dia mengatakan apa? Subhanallah, Jeddah isinya Habib semua. Satu saat dia bawa ke hotel, lihat televisi, ada orang ngomong pakai bahasa Arab, tangannya diangkat, amin, amin, amin. Kenapa? Karena taunya dia setiap bahasa Arab itu doa. Begitu saya lihat ternyata apa isinya Bu? Berita pemerkosaan. Kita nggak percaya diri Pak. Dengan budaya kita sendiri itu nggak percaya diri. Makanya saya ingat Pak Kapolres, Gus Dur dulu zaman Orde Baru pernah dicurigai sama pemerintah Orde Baru. Satu ketika Gus Dur rapat dengan para kiai, diawasi oleh intelijen. Gus Dur tahu kalau rapatnya diawasi intelijen. Akhirnya apa yang dia lakukan? Bilang sama kiai, semuanya mulai sekarang ngomong pakai bahasa Arab saja. Intelnya pusing, pulang. Begitu ditanya sama komandannya, hei intelijen, apa tadi hasil rapatnya Gus Dur dan para kiai? Intelnya jawab, aman komandan, Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. Makanya Gus Irsad, kalau saya harus nikah lagi, saya pengen cari istri Arab. Kenapa? Jadi kalau istri Arab saya marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Ewek, 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 sodaqallahul adzim. Nah, kita nggak percaya diri. Ketidakpercayaan diri inilah kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang punya kepentingan dengan Indonesia. Yang terjadi apa? Kita kembali dijajah. Tapi hari ini kita tidak dijajah dengan agresi militer sebagaimana Rusia ke Ukraina. Tetapi hari ini kita dijajah dengan apa? Secara budaya, ekonomi, dan ideologi. Yang penjajahan ini jauh lebih menakutkan dibandingkan agresi militer.
Kenapa mereka orang-orang yang punya kepentingan tidak berani menjajah agresi militer kepada Indonesia? Karena hari ini alutsista bangsa Indonesia jauh lebih bagus dibandingkan masa perjuangan. Mereka mikir, zaman Belanda yang punya tank, punya pesawat, kalah dengan bambu runcing. Kacang hijau disuwok sama kiai, dilempar jadi granat. Mereka mikir, maka mereka tidak berani menjajah Indonesia secara agresi militer. Lagian Pak Dandim, Pak Kapolres, mohon maaf, kalau hari ini mereka mau menjajah kita dengan agresi militer, mereka mikir biaya perang di Indonesia itu mahal. Nanti tank masuk alun-alun Pasuruan, parkir 2.000. Tentara baru tidur, penjual kacang lewat, kacang goreng, kacang godok, cangkemmu. Masuk WC, toilet, 2.000. Mereka mikir, maka kita dijajah dengan menggunakan budaya, ekonomi, dan ideologi. Nah, penjajahan itu seperti apa? Saya pengen nyelingi dulu deh. Saya pengen nyanyi-nyanyi dulu. Saya ada bintang tamu kejutan. Tepuk tangan untuk Denny Canan. Enti pemusik kae. Saya jadi ingat, saya dulu sering pengajian seperti ini Bu Mia, itu sama almarhum Didi Kempot. Sampai saya dikasih lagu sama Didi Kempot. Jambu alas ning tengah sawah wae limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih jomblo ndang entuk bojo. Amin. Ada yang jomblo di sini? Saya doakan sejomblo-jomblonya kalian segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Settingnya berapa menit Mas Helmi? 15 menit. Ini home bandnya sini bisa main dulu nggak? Nggak bisa? Nggak bisa? Oh ya wes. Ya, lanjutkan dulu pengajian 15 menit. Penak ya dari artis sih. Nyanyi ini dilit, regane larang. Makanya Bu Mia, kalau Pak Jaksa Agung tahu betul. Saya dulu diundang sama BUMN, harga saya di bawah artis, saya nggak mau. Saya bilang, kalau cara Anda menghargai kiai seperti ini, semuanya orang cita-citanya pengen jadi artis, nggak ada yang pengen jadi kiai. Makanya sejak saya itu mohon maaf, BUMN teman-teman pejabat di Jakarta nggak ada yang berani menghargai Gus Miftah di bawahnya artis. Sehingga apa? Santri-santri Pasuruan ketika ditanya, "Le, gue pengen jadi apa?" Kiai keren kayak Gus Miftah. Wah, larang bro. Beda ning Pasuruan, murah dinyang. Nyicil pisan. Untung ana buka jati. Ora nambahi kebangetan. Laporke KUHP, kalau sampai panitia nggak ngasih, laporke polisi. Dancuk kaget aku. Shallu ala Nabi Muhammad. Kira gini aja yuk, saya punya syair kebangsaan untuk menggugah rasa cinta kita untuk Indonesia. Orang musiknya awd selawat cangkeman wae apa boleh. Ya. Kenapa nggak ada musiknya di sana ya? Karena anggarannya pas-pasan ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Lagune selawate Joko Tingkir wae engko tak syair tak ganti syair kebangsaan. Sing bungae banter tak dongake utange lunas. Amin. Sing ora bengok mulih meteng. Amin. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bareng-bareng salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
habibillah ala yasin. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Hayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Sholatullah ala Toha. Ala yasin habibillah. Jalan-jalan ke Pasuruan, kabupatennya aman, bersih, terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin. Sungguh indahnya tinggal di desa, airnya jernih luar biasa. Kemerdekaan berkah yang kuasa, pengorbanan pahlawan bangsa, pengorbanan pahlawan bangsa. Salatullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah. Bunga cantik di pandaan, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin ala yasin. Pandaan ngundang Gus Miftah, bupatine lumayan gagah. Ana gajah adus ning beli, najan gagah manuke. Ora Gus, ora sida Gus, ora sida. Yes. Wis, ngelok ke ibu-ibu kae wae wis. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Tuku bawang kleru mrica, kebacut sayang mung dianggep. Semarang kaline butek sing disayang matane. Deni Caknan, tepuk tangan untuk Deni Caknan. Iki pengajian duduk konser tetap lungguh. Sorry, kalian sama Deni Caknan tuh beda pemikiran. Kamu mikir Deni mikir Happy Asmara. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak boleh, mau ngomong salah kostum. Assalamualaikum bapak-bapak semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Sihat le. Alhamdulillah. Niki acarane pripun Abah? Mergo anggarane ngirit ya pengajian rodok-rodok konser ngono lah kira-kira. Lagi kula bingung nek mau dikontak kalih panitia. Lagi pengajian malah dangdutan ki piye to? Ora apa-apa le. Engko paling ning langit malaikate bengok. Ho a ho e. Sing iso ngene iki mung cara Bupati Pasuruan karo Bukajati le. Nggih, bingung. Ya, soalnya ngiras-ngirus lah pengajian tok nembe konser wi ragate terlalu akeh. Oh, nggih. Mila dibarengke. Nggih. Itu prinsip ekonomi. Supaya tidak terjadi penyakit stroke. Denny tahu nggak stroke itu penyakit apa? Apa, Pak? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Relate banget kali kehidupan nggih, Pak. Le, lagunya apa gile? Nggih, sekedap. Oh, urung kae. Sing satset Mas Oh, sikat. Lah sing bengok-bengokno kae le, mesti cangkeme rondo gitu loh. Jenengan request-e napa, Bah niki? Lagu pembukaan iki apa le? Anu kowe mbiyen titik balikmu dadi artis lagu apa? Aku terakhir ndelok lagumu TikTok sing ini kan lagu apa kae? Anu. Lagu Thailand niku. Lagu Thailand. Ngetang. Oh, tak pikir wi. Ora ya. Ya lagu titik balik awakmu le. Dongake nggih muga-muga majene Caknan sehat. Amin. Amin. Muga-muga ndang rabi karo Mbak Happy. Amin. Loh, aku wong tuwa ndongake to, Le. Amin. Lemes kula Bah nek ngobrol niku. Oh, lemes ya. Jenengan janji nglamarne lho, Bah. Heeh. Suwe-suwe iki Denny Caknan karo Happy Asmara iki kaya Indomaret dan Alfamaret. Berdekatan sih tapi nggak pernah jadian. Iya. Tepuk tangan untuk Denny Caknan. Ayo Le, sikat Le. Assalamualaikum semuanya. Le, njeluk kendange tok. Kendange mau kendang endi? Los dondang lanjut lehmu maksiat tutupno seneng murasah mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakono kabarmu tandani iku ora rindu tapi pengen banget jabut nyawamu mudar kowe. Lanjut ngaji apa ora? Ayo lungguh ngaji dulu menen donga rampung. Donga. Sing urung donga mulai tak dongake sandale ilang. Amin. Ayo mulai ora apa-apa beneran. Shallu ala Nabi Muhammad. Selawatan riyen bareng-bareng bareng dangdutan muga-muga don meneh. Mau wis dhuwur banget. Bengok sing banter. Napa? Jeguro matamu jeguro iki. Selawat bareng-bareng. Sholli wa salim daiman. Kurang banter sholli iman wal ali wal ashabi mang wal ali wal ashabi mang sing apal bareng-bareng saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo wacan Quran najan sak kalimang lamun ora dikirimi banjur bali brebes miling bali nang kuburan mangku tangan tangisan sholli iman
bimang wal ali wal ashab. Sallallahu Nabi Muhammad. Lanjut ngaji apa ora? Bubar aku yo ora salah. Lanjut. Oke. Tak teruske wau, efek dari ketidakpercayaan diri bangsa Indonesia. Kula dongake muga-muga sing rawuh sedaya niki insyaallah derajate diangkat oleh Allah taala. Amin. Qabul hajate, qabul dongane, selamat donyane, selamat akhirate. Amin. Nah, Bapak Ibu adik-adik nyuwun sewu. Apa penjajahan dalam bentuk budaya, ekonomi dan ideologi? Penjajahan dalam bentuk budaya. Satu, kita lihat bagaimana anak bangsa hari ini tidak percaya diri dengan kearifan lokal yang dimiliki. Coba Anda lihat, Pak. Satu, soal bahasa. Orang Jawa sudah hilang Jawanya, nggak percaya diri ngomong Jawa. Nak, kowe oleh ngomong, kowe kudu iso bahasa Inggris, awakmu kudu iso bahasa Arab, tapi awakmu wong Jawa. Pertahankan kearifan lokalmu sebagai orang Jawa. Maka itulah kemudian yang selalu saya tunjukkan, kemanapun saya pergi, saya selalu menggunakan blangkon sebagai identitas orang Jawa. Kula ketemu Gus Irsad ning Mina, beliau pakai peci, saya pakai blangkon. Saya nggak ada urusan. Ditanya sama orang Arab, mahada, ini apa? Aku mumet, blangkon bahasa Arabnya apa? Akhirnya kula jawab, hada blangkon. Saya bangga. Bahkan saya bangga dengan budaya saya. Ketika saya mengislamkan orang Australia, namanya Antonio Skodori, datang ke pondok saya dari Canberra, Australia. Ceritanya Gus, saya pengen memperkenalkan masakan Indonesia kepada orang Australia. Bojo kula masak sayur bung, bulene disuguh bung. Begitu mangan bung cangkeme doyan takon kalih kula, what is this? Iki apa? Aku mumet, bung ki bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya kula jawab, this is a bung. Takon kalih kula Pak Kapolres, what is the meaning of bung? Bung itu apa? Kula jawab, bung is the young bamboo. Bung itu adalah bambu muda. Apa kata orang Australia? Amazing, dahsyat. Kenapa mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Arep mau berakoti cangkemmu Pak. Nah, budaya kita nggak kalah Pak. Tapi lucunya apa? Di dalam berbudaya, contoh busana, kita terlalu berkiblat kepada orang-orang Arab. Padahal hari ini orang Arab berkiblat kepada Amerika. Banyak wanita di Arab yang melepas cadarnya, kemudian berpenampilan seperti orang-orang Amerika. Lucunya apa? Kita membanggakan budaya Arab, orang Arab, mohon maaf, berkiblat kepada budaya Amerika. Orang Amerika hari ini sudah mulai menggunakan blangkon dan beskap kayak saya. Artinya apa? Kita tidak pernah bangga dengan budaya kita sendiri. Soal lagu, kita dijajah K-pop, lagu-lagu barat. Maka coba jenengan Anda, apa-apa idolane saiki wong Korea, nganti rupane digawe kaya wong Korea. Sing aku isin lak ngaji ning Korea, wong Pasuruan dadi TKI ning Korea. Ya Allah, pakaiane melu-melu wong Korea. Lak wong Korea yu nyuwun sewu, nganggo rok pendek, pantes pupune putih-putih. Lah tungkakmu, ya Allah. Ora pantes. Tapi apa? Kita terjajah dengan budaya K-pop. Maka kemudian nyuwun sewu, kita melupakan lagu-lagu kearifan lokal. Kenapa? Karena kita terlalu bangga dengan budaya mereka. Soal gaya hidup, narkoba, ini semuanya dari barat. Tapi mohon maaf, kita ikut-ikutan menggunakan narkoba. Maka pesan Gus Miftah, ingat, jauhi narkoba, dekati janda. Narkoba beresiko Pak, janda nggak ada resiko, betul? Makanya kalau banser, kalau mau nikah, nikahlah dengan janda li. Ibarat numpak jaran, ra perlu mau ajari melayu dewe.
Ra percaya. Kalau kamu nikah dengan janda, berbahagialah. Minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda, kata Gus Irsad, kalau kamu nikah dengan janda nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Nah, ini budaya barat. Kenapa kita bangga? Artinya apa? Kita lebih suka dengan makanan-makanan yang bermerek barat. KFC, Kentucky Fried Chicken. Padahal mohon maaf, ayam orang Indonesia jauh lebih enak dibandingkan itu. Tapi budaya kita Pak nyuwun sewu, ngopi maunya disetar brok. Apa kayak? Setar burek. Coba. Kalau makan ayam, sukanya apa? Teriyaki. Padahal di Pasuruan ada geprek. Itulah bedanya ayam Jepang sama ayam Indonesia. Ayam Jepang itu budek-budek, maka diteriyaki. Ayam Pasuruan dablek-dablek, maka digepreki. Lho Pak Kajari, lara kiai pinter ora iso niki Pak Kajari. Kaya aku kondoe, aku lak seneng mata pelajaran biologi, jawab nang Pasuruan. Hewan pemakan tumbuhan namanya apa? Ada Bu Guru di sini? Ada. Hewan pemakan tumbuhan namanya apa? Herbivora. Pemakan daging namanya apa? Karnivora. Pemakan segalanya namanya apa? Kalau teman makan teman namanya apa? Wow, asu pora. Bosok cangkeme iki. Ngarep dhewe iki lho. Kuwi lho bedane kanca ning Amerika karo ning Indonesia lho. Bedane asu ning Amerika karo asu ning Indonesia. Ning Amerika itu anjing seperti teman. Di Indonesia teman seperti oh, Gus. Kadang-kadang sing jegal awake dhewe malah kancane dhewe, Gus. Asu kok. Kita dijajah. Budayanya dijajah. Enggak pede pakai budaya-budaya lokal. Coba kamu lihat dari tahun 2006 saya berpenampilan seperti ini, tetap menggunakan blangkon, tetap menggunakan celana seperti saya. Apa Bu jenenge iki, Bu? Sing tak nggo iki jenenge apa? Rok matamu, rok ngawur. Napa? Malah kulot ki lho. Niki jenenge tok rung katok saru. Kenapa? Nggak harus orang Pasuruan kok nganggo jubah. Silakan orang Arab menggunakan jubah. Kita punya budaya sendiri. Pakai jubah nggak masalah, tapi jangan fanatik. Seolah-olah jadi orang alim harus berjubah. Sing kondo sopo. Awakmu pekerjaannya narik becak ning alun-alun Pasuruan nganggo jubah. Narik rem iso salah. Becak kerime ning dile ning isor sadel, kowe nganggo jubah, ora mandek-mandek becakmu. Salah sing mau tarik. Pekerjaane ngeduk pasir ning kali kok nganggo jubah. Little body, silite gatel kelebon wedi. Pekerjaane golek degan main awet kelopo kok nganggo jubah. Tenan bluluke nambah loro. Kita nggak bangga, Gus. Kenapa kita nggak bangga? Ayo. Belum lagi kemudian apa? Kita dijajah persoalan ideologi. Negara yang sudah nyaman dengan bentuk NKRI menjadikan Pancasila sebagai ideologi, muncul paham-paham yang buhot justru melawan kepada pemerintah. Bentuknya apa Dan? Mengharamkan hormat merah putih, nggak boleh upacara bendera, mengharamkan pajak, paham-paham yang tidak mengakui Pancasila dengan menawarkan sistem khilafah kepadanya. Aku saiki tak takon, sing paling tua maju apal undang-undang dasar tak kayak duit 500.000. Ayo, siapa sing apal? Sing paling cilik, sing paling cah cilik, sing apal Pancasila maju, tak kayak duit 500.000. Aku njaluk cah cilik sing teko wong tuwa iki ngopo iki? Anak kecil, anak kecil. Itu, anak kecil di tengah itu. Ah, itu. Sini, Dek. Saya pengen semuanya membaca Pancasila dipimpin oleh anak kecil ini. Nah, sini, Dek. Tolong panitia minta mic-nya. Tepuk tangan untuk anak Pasuruan. Iki tes case iki kepemimpinan Gus Arsad iki lah iki pinter berarti kepemimpinannya berhasil iki. Pembangunan Pasuruan luar biasa. Ayo sini, Dok. Wah, Mas minta mic-nya Mas Hilmi. Wah. Sini, Dek. Salim sayang. Sini. Hadap sana, Dek. Lumayan, Dok, oleh BLT. Dan
Namanya siapa sayang? Pakai mic. Oh, cah cilik orang tau nyekel mic ya, lali aku. Mic. Namanya siapa sayang? Nikmah siapa? Ni'matur Rahmah. Umurnya berapa? 10. Cita-citanya pengen jadi apa? Bojone kiai. Ya Allah. Nah. Cita-citanya pengen jadi apa, Nak? Guru. Wow, tepuk tangan pengen jadi guru. Gus Irsad, saya dulu dikasih tahu sama bapak saya, "Le, kowe lak golek bojo ki lek iso guru TK le." Lah, kula takon, "Lah napa, Bah? Kok dadak rabi guru TK?" "Lak guru bojomu guru TK le asik." "Lah pripun, Pak?" "Kowe mlebu kamar, bojomu guru TK. Mesti bojomu takon, 'Papa, masih ingat pelajaran kemarin?" "Iya." Terus jawabnya gimana, Pak? "Jawaban le, sudah lupa Mama." Nah, pasti bojomu jawab, "Ayo Pak, ulangi lagi." Modar aku ya, ayo. Kamu hafal Pancasila, Nak? Apa? Coba kamu teriak yang kencang, nanti semua yang hadir ribuan orang ini menirukan kamu mengucapkan Pancasila. Lah iso tak kayak duit 500.000, lumayan, tambah dana kenakalane masih. Ayo, Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ternyata Nikmatur Rahmah lebih cerdas daripada ketua DPRD. Insya Allah, mayan 500.000. Jan ngaji murah dinyang kelangan 500.000. Ikhlas, yo ikhlas, Kiai sugih padake. 1, 2, 3, 4, 5. Saya mau tanya, di rumah punya TV nggak? Punya. Yura tak tukoke wis duwe. Neng omah duwe Fortuner apa ora? Enggak. Ora, ya tuku dhewe. Kaya aku bapakmu. Uangnya untuk apa, sayang? Dipegang. Uangnya untuk apa? Uangnya untuk apa? Untuk beli apa? Slot. Loh, kok nggak tuku slot kepiye loh? Untuk beli apa, sayang? Malah ndelok mbok nih, hati-hati. Ini nanti sampai rumah pasti akan terjadi penipuan. Mbok nih mesti ngomong, "Sini Dik, tak simpen ke." Halah. Ojo entuk. Kalau sampai kamu kasih mbokmu, dijamin orang bakal balik tak kandani. Itulah awal mula anak mendapatkan pengalaman pertama kali penipuan investasi bodong. Siapa sini Bu? Mbokmu. Akhirnya begitu gede jadi murah banget. Penjara gue. Tepuk tangan untuk Nikmatur Rahmah. Makasih ya Dik ya. Ini berarti warganya Gus Irsad luar biasa. Tepuk tangan untuk Bupati Pasuruan. Makasih ya Nduk ya. Alah sing guyang-guyung mbok nih ya Allah. Subhanallah. Jane mau pertanyaanku dudu kuwi. Pancasila ana burung Garuda, tak takon Garuda ke jenis kelaminnya lanang apa wedok? Orang ngerti, aku ngerti mesti lanang, jenenge burung. Lalu burung Garuda kok wedok? Ya lanang jenenge burung kok. Maka apa? Kita dijajah dengan sistem ideologi. Maka di mana-mana kenapa saya selalu mengenalkan Pancasila? Karena itu merupakan panggung yang efektif untuk mengenalkan kembali anak bangsa dengan jati diri bangsa Indo. Kan malu Pak, sampai kita lupa dengan Pancasila.
Makanya kemudian apa? Kalau hari ini banyak orang memaksakan sistem khilafah untuk menggantikan model negara kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaan saya, Gus, Pak Bupati nyuwun sewu. Umar, Utsman, Ali, itu matinya diapakan Gus? Dibunuh. Padahal itu khalifah terbaik, hidup di zaman terbaik, umat terbaik, matinya dan ditusuk. Makanya saya ingin nyuwun, bro, kamu pilih mana? Doa anti bacok apa anti miskin? Coba wong Pasuruan, jenengan milih pundi tak wene donga. Doa anti bacok napa anti miskin? Anti miskin. Kamu anti bacok kebal, ra duwe duit, merongos tak kandani. Kalau kamu punya uang bisa kebal, bahkan kebal hukum tak kandani. Kok geting aku gitu loh. Hari ini Pak Kajari, saya dilaporkan sama pengacara Persatuan Dukun Indonesia. Gara-gara apa? Saya dianggap menistakan dukun. Kuwi apa meneh wi pasal penistaan dukun. Saya ingin ini Pak Kajari, iki bocah-bocah tak ajari ilmu hukum, ben ngerti pasal. Saya bilang, Atta Halilintar tanya, Gus, kenapa dukun itu dipanggil paranormal? Saya jawab, Mas Atta, dukun itu dipanggil paranormal karena yang datang orang abnormal. Atta tanya, Gus, kenapa dukun dipanggil orang pinter? Saya jawab, karena yang sowan orang bodoh. Kemudian saya bilang apa? Kalau memang dukun itu hebat, kenapa dia hari ini susah gara perdukunannya sepi? Padahal selama ini dia jualan penglaris. Kalau kemudian dia hari ini marah gara-gara intriknya dibuka sepi, berarti penglarisnya tidak bisa membuat laris dirinya sendiri. Itu artinya dukun Tony Boster, waton munindo bose banter. Kalau memang dukun itu bisa pesugihan, kenapa banyak dukun yang miskin? Kalau memang dukun itu tahu nomor yang mau keluar, kenapa tidak dibeli sendiri? Terakhir saya bilang, kalau memang dukun itu punya pelet, kenapa banyak dukun sing bojone merongos? Berarti pelete ora mandi. Kalimat itu Pak Kapolres dijadikan dasar melaporkan saya. Katanya apa? Penistaan, pencemaran nama baik dukun. Coba, saya kira gelar perkara Pak Kapolres. Dukunnya ngelapor ke aku umpamane, dia bawa istri. Satu, saya tidak menyebut nama dukun. Betul Pak Kapolres ya? Nomor dua, kalau ada dukun tersinggung, kemudian dia datang membawa istrinya. Bener gak Gus? Istrinya dukun jelek. Saya bilang, cantik. Wes ram lebu dan aku yang ngerti pasal dan. Makanya nyuwun saya kalau di Indonesia hari ini mengatakan kriminalisasi ulama, banyak ulama yang dipenjara. Salah. Kriminalisasi ulama itu kalau ngundang kiai pengajian mulih ora diamplopi, itu kriminalisasi. Pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan. Kuwi lawes murah dinyang, pasalnya beda meneh 335 perbuatan tidak menyenangkan. Kajari ini mikir kiai ini asu. Maka nyuwun sewu, jangan sampai kita dibodoh-bodohkan. Dengan apa? Dengan ideologi-ideologi yang tidak jelas. Umar, Utsman, Ali, khalifah terbaik, matinya dibunuh. Kalau hari ini Indonesia mau dipaksakan dengan sistem khilafah, saya mau tanya, siapa yang mau dipilih menjadi khalifah? Apa Gus Arsad? Apa Gus Miftah? Apa sapa? Enggak jelas. Satu. Yang kedua, kalau ada calonnya Pak Bupati, sing milih sapa? Gak bisa bro. Sing milih sapa? Oh, one man one vote, berarti gak ada bedanya dengan demokrasi. Kemudian kalau sudah terpilih, pertanyaan saya, sing lantik sapa? Itu gak kejawab Pak. Maka saya bilang, khilafah itu di Indonesia otomatis tertolak. Maka saya meyakini bentuk negara yang paling bagus adalah NKRI dan Pancasila sebagai ideologi. Maka ingat, NKRI harga. Oh yang ini kok murah. Yuk, saya pengen Anda semuanya menyanyikan lagu ini sebagai bentuk rasa cintamu kepada Indonesia. Lagu syukur. Siap? Semuanya semangat. Dari yakin
ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuni. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Sekali lagi yang lebih kompak untuk Indonesia. Dari yakin syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan, kehadiratmu. Merdeka, merdeka, shallu ala Nabi Muhammad. Lewang ngurip enake kaya ngene, Indonesia kurang Islami apa to, Gus? Apa meneh Pasuruan, ya Allah, pembangunan Pak Bupati keren. Maka hati-hati calon bupati sing arep nyalon. Pak Wakil nyalon apa ora kowe? Hati-hati, Pak. Pertahankan gaya kepemimpinan Pak Bupati. Insya Allah Pasuruan selamat, amin. Saya bilang sama Pak Bupati, Pak Bupati, jenengan itu syukuran ojo pas ketika dilantik, salah. Kapan Gus? Awakmu rampung dadi bupati, selamat ora ditangkep Pak Kajari, lah kuwi baru syukuran. Wong saniki nyatane kathah rampung dadi bupati malah ditekel KPK karo kejaksaan. Ayo nggih napa mboten? Ah, mila tak dongake Pak Bupati selamat. Sesuk gawe pengajian ngono, Bro. Tapi aja dinyang. Insyaallah. Kita minta sama Allah. Mudah-mudahan bangsa yang kita cintai ini, apalagi di sini ada guru tetap PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Kadang-kadang malah PGRI Petro Gareng rebutan intip. Soalnya guru gajine titik, Pak. Mesake, mila kula usul, guru niku gajine kudu akeh. Polisi gajine kudu akeh. Supaya apa? Pelayanan kepada masyarakat niku maksimal. Lah wong guru kadang-kadang guru honorer bayarnya sebulan mung 300.000. Ya Allah. Betul? Ora nalar. Ora nalar tak kandhani. Mila nyuwun sewu, kula niku kali guru-guru kula niku cinta. Kula niku ben bengi ben salat. Guru-guru kula niku mesti kula Fatihai. Sing ngomong I love you ki sapa? Santet meteng lho Malah kamu ayo I love you tuh Gus. Muah muah muah. Kan kamu udah tua. Kalau aku sama kamu kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Susu kadaluarsa. Pak Bupati niku kondo kali kula, Gus, wong lanange kaya soda. Napa Pak Bupati? Yen ketemu susu pasti gembira. Iya. Jenenge soda gembira. Ya Allah, sholli ala Nabi Muhammad. Tolong para murid ya, kanca-kancaku santri sing tau mondok, guru-gurumu tolong dongakno le. Saya itu tiap malam, guruku fikih Al-Fatihah, guruku Quran Al-Fatihah, guruku bahkan kula niku paling ra iso matematika, tetep tak Fatihai. Jenenge mawon matematika, makin tenanan makin tidak karu-karuan. Mbak-mbak tahu apa bedanya mbak-mbak dengan rumus matematika? Bedanya satu. Rumus matematika susah untuk dihafalkan, kamu susah untuk dilupakan. Iya. Codot, codot. Wong lanang ki sing gagah le.
Kowe mung ditolak pacar pisanan nangis. Santai wae. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Wah, gagah. Kowe malah nangis. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Para cowok, katakan sama cewekmu, di hadapanmu aku malu memandang wajahmu, tapi di hadapan Tuhanku aku tidak malu menyebut namamu sebagai calon istriku. Wah, ngono. Kowe malah nangis, kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Santai le, cinta ditolak sarkem masih buka. Doli tutup ya bro. Masa Gus Arsat takon aku, bocah Doli niku pekerjaane napa Gus Sarkem? Ya cetha, begenggek niku pekerjaane mung siji, bakul kroto. Nop niku kroto, pakan manuk. Manuke sapa? Manukmu. Mila mungkin bu guru kondur ketemu bojone takoni bojone, "Mas, krotone pun siap." Lah dalah. Ngono Pak Kajari, mungkin kondur langsung bengok, kroto. Maka saya ucapkan terima kasih kepada semua sumbangsih para guru di Indonesia. Yakinlah amale guru insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka konco-konco guru PGRI kula dongake muga-muga konco-konco PGRI mlebu surga dhisik dhewe, mangkat bar pengajian. Amin. Bar pengajian modar, Pak. Mari, saya mau kirim Fatihah satu untuk pahlawan bangsa. Mudah-mudahan bangsa ini tetap tegak dengan mewarisi kebaikan-kebaikan dari pahlawan kita. Untuk semua pahlawan Indonesia, Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya minta hadiah Fatihah untuk semua guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah kuatkan jiwa raganya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah angkat derajatnya. Untuk semua guru-guru Indonesia, Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin, sudah 2:30. Pengajian dianggap selesai. Mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bangsa Indonesia selalu dijaga oleh Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah yang Maha Rahman yang Maha Rahim, ya Allah yang Maha Kasih yang Maha Sayang, terima kasih kami tak terhingga ya Allah, sujud syukur kami kepadamu ya Allah atas semua karuniamu, anugerahmu, rizkimu, rahman rahimmu, dan semua sayangmu ya Allah kepada bangsa Indonesia. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah bangsa Indonesia bangsa yang kuat, jadikanlah bangsa Indonesia bangsa yang rukun, jadikanlah bangsa ini bangsa yang makmur, sehingga menjadi bangsa ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami, ampuni dosa bapak ibu kami, ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Tunjukkanlah pemimpin kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir malam hari ini dalam keadaan sakit, engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir malam hari ini dalam keadaan bersedih, engkau bahagiakan ya Allah. Siapapun yang hadir dengan semua masalahnya, engkau berikan solusi dan jalan keluarnya ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, jauhkanlah kami ya Allah dari siksa neraka, dan jadikan ya Allah akhir kalimat yang keluar dari mulut kami ya Allah biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, sareng-sareng la la ilaha illallah, la ilaha
La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Waqtim lana minka bil khair wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiah Fatihah sekali untuk semua hajat kita. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadiniyah wa la kulli niyatin shalih wa li qada'inal qabul wal ijabatil mas'ul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun Pak Bupati, matur nuwun Pak Kajari. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih Pak Suruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.